Selanjutnya, sebelum kita memasuki diskusi pendidikan Islam yang menarik, kita dengarkan sejenak dulu Bapak Ibu pidato harlah dari Ketua Umum YPBWI Pusat, Ibu Dr. Anda Hajah Israwiyah M. Arif, MPD. Kepada Ibu Israwiyah, kami silahkan. Terima kasih, Bu Ina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wa wasaina insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayk ilayyal masir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibunda Profesor Dr. Hajah Aliyah Rasyid Baswedan yang kami hormati dan kami cintai, yang terhormat Profesor Dr. Fasli Jalal MPD, PhD, yang terhormat Bapak Dr. Hurib Danu Ismadi, pengganti Bapak Direktur PAUD, Bapak Dr. Muhammad Hasbi, yang kami hormati Ibu Dr. Anda Hajah Nunuk Sulastomo, yang kami hormati Ibu Dr. Anda Hajah Marfu'ah Mustafa sebagai Ketua PPWI dan Pembina YPBWI, yang kami hormati Ibu-Ibu Pembina dan Pengawas YPBWI, yang kami hormati Ibu-Ibu jajaran pengurus Pusat Wanita Islam yang tidak kami sebut satu persatu, Ibu-Ibu pengurus YPBWI tingkat pusat, perwakilan, dan cabang yang kami cintai, Ibu-Ibu guru bakti di seluruh Indonesia yang kami cintai dan kami banggakan, Bapak dan Ibu pimpinan, serta dosen STAI YPBWI yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memperkenankan kita untuk bertemu dalam virtual pada hari ini. Salawat dan salam kami sampaikan pula kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita umatnya untuk dapat berbuat amal kebajikan yang insya Allah mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin undangan yang dirahmati Allah. Pertama-tama saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Izinkan kami membuka kembali beberapa lembaran sejarah yang telah terukir lama, yang telah terukir selama 55 tahun. Usia 55 tahun merupakan usia yang cukup panjang dalam perjalanan sebuah yayasan sosial yang semua organnya bekerja secara sukarela tanpa pamrih dan batas waktu. Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam lahir dan berdiri dengan Akta Notaris Sugondo Sarjana Hukum nomor 38 pada tanggal 6 Juni 1966 dengan nama Yayasan Pendidikan Bakti di Surakarta yang ditandatangani oleh Ibu Gito Atmojo dan Ibu Mas Ari sebagai pendiri. Berdirinya yayasan ini karena sebuah rasa keprihatinan pada saat itu. Penyimpangan akidah bagi umat Islam dilakukan oleh organisasi yang didukung Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dilakukan melalui anak usia dini. Oleh karena itu, bakti di dalam nama yayasan mempunyai arti bina, akhlak, keimanan, takwa Islam sebagai bentuk perjuangan dalam menegakkan dan menanamkan tauhid melalui anak usia dini.
Kesungguhan para pendiri sebagai jihad yang dilanjutkan oleh para pengelola yayasan sampai saat ini semoga menjadi amal jariah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Setelah berjalan 10 tahun untuk lebih menguatkan perjuangan, YPB bersinergi dengan Organisasi Wanita Islam pada tahun 1976. YPB dinyatakan sebagai badan otonom wanita Islam dan yayasan ini dinyatakan sebagai yayasan pusat dengan akta notaris nomor 50/20 November 1976, namun pelaksanaan kegiatannya tidak saling bergantung, hanya saling mendukung. Pada tahun 1978 dibentuk perwakilan Yayasan Pendidikan Bakti Jakarta yang fokus pada pengembangan dan program pendidikan Taman Kanak-kanak Islam. Perwakilan Jakarta semakin menunjukkan eksistensinya dan menjalankan beberapa fungsi pusat dengan mendapatkan dukungan dari Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dinyatakan sebagai perwakilan pusat. Pada tanggal 29 Januari 1982, perwakilan pusat menyelenggarakan musyawarah penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Islam Bakti dengan Organisasi Wanita Islam se-Jawa, antara lain mengusulkan pusat yayasan dipindahkan ke Ibu Kota Republik Indonesia. Maka tanggal 21 Mei 1982, pada rapat pleno YPB Pusat Surakarta kemudian memutuskan tempat kedudukan Yayasan Pusat dipindahkan ke Jakarta yang disahkan dengan akta notaris nomor 3/10 Juni 1982. Serah terima kepemimpin Yayasan YPB Pusat antara Dr. Anda Hajah Sarifah Mutarom dengan Dr. Anda Sri Samsiar Isom dilaksanakan pada tanggal 29 September 1983 yang secara resmi Yayasan Pusat berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia. Berbagai upaya dilakukan oleh Ketua Umum dan pengurus Yayasan Pendidikan Bakti Pusat agar dapat menarik dukungan tenaga profesional, tertib administrasi dan konsolidasi organisasi yang diintensifkan. Maka diselenggarakan musyawarah antara pusat dan daerah dengan menyempurnakan struktur organisasi dan menyusun program kerja nasional. Pada tanggal 23 Desember 1990, Musyawarah Nasional memutuskan perubahan anggaran dasar yayasan yang didasarkan dengan akta notaris nomor 38/17 Mei 1991. Selanjutnya anggaran dasar yayasan mengalami 2 kali perubahan sebagai keputusan Munas dan diaktakan dengan akta notaris nomor 7/26 Mei 1999 dan nomor 3/4 Juli 2002. Pada tahun 2001, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 2001 wajib dilaksanakan. Sehingga Musyawarah Nasional ke-6 tanggal 5-8 Juni 2006 mengamanatkan penyesuaian anggaran dasar yayasan dengan undang-undang tersebut. Anggaran dasar yang telah disesuaikan dengan undang-undang disahkan dengan akta notaris nomor 3 Mei 2007 dan surat keputusan Departemen Hukum dan HAM nomor CHT 01-09-583 tanggal 31 Oktober 2007. Sejak itu, Yayasan berbadan hukum dengan payung Undang-Undang Yayasan Republik Indonesia. Namun, hubungan dengan wanita Islam tetap berjalan dengan ukhuwah historis dan ideologis yang tidak dapat dipisahkan. Pada Mukernas 3-4 Agustus 2009 di Jakarta melengkapi ART yang diantaranya menegaskan YPBWI sebagai yayasan umat sehingga keputusan berdasarkan musyawarah 3 organisasi organ yayasan, pembina,
pengurus, dan pengawas yang tidak didominasi oleh seseorang. Hadirin yang kami muliakan, dalam kesempatan ini kami mengingatkan kembali tujuan awal dibentuknya yayasan untuk membantu pemerintah dalam usahanya mengadakan pembangunan mental yang berasaskan Pancasila, senafas dengan pendidikan Islam khususnya wanita. Ide pembangunan mental telah tercetus lama dengan dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan untuk membentuk generasi yang kokoh, tangguh, dan dalam menghadapi tantangan zaman. Sesuai dengan sabda Rasulullah, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sehingga selalu terjadi dinamika dan tidak statis. Hal yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh para pengurus terus-menerus. Al-Quran kita tidak pernah berubah, tetapi metode, cara, dan wawasan dalam mengaplikasikan yang harus terus berkembang menuju pada kesempurnaan. Untuk mewujudkan tujuan yayasan pada tahun 1978 didirikan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak Islam atau LPPG TKI guna memenuhi kebutuhan guru di TK Islam yang menjadi ujung tombak dalam membentuk generasi yang siap melaksanakan estafeta sebagai khalifatullah. LPPG TKI didirikan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan guru TK Islam saja, tetapi sebagai dai di lingkungan masyarakat di masyarakatnya. Jenjang pendidikan di LPPG TKI di PBI setara dengan pendidikan D1, diploma 1, yang kemudian ditingkatkan menjadi diploma 2, yang dibekali dengan jam praktek mengajar yang siap mengajar langsung di Taman Kanak-kanak Islam. Permintaan guru Taman Kanak-kanak Islam YPBWI di Jakarta banyak diminati oleh peserta didik dan lembaga pendidikan Islam seperti Al-Azhar, Al-Irsyad, dan banyak lainnya. Karena lembaga ini merupakan pionir dalam pendidikan guru TK dengan ciri khasnya. Gemblengan guru dilakukan juga dalam pesantren Ramadan. Pendidikan guru ini dilakukan sendiri oleh para pengurusnya. Sehingga ghirah perjuangan dan keislamannya tinggi. LPPG TKI di Jakarta juga menerima mahasiswa daerah untuk memenuhi TK Islam Bakti di daerah. Pengurus daerah banyak yang mengirimkan calon guru dan gurunya dengan beasiswa hingga akhirnya beberapa LPPG TKI dibuka di Solo, Lampung, Padang, Surabaya. Salah satu LPPG TKI yang berada di perwakilan Jawa Timur kini berkembang menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya. Beberapa daerah pun mengembangkan pendidikan lanjutan ke jenjang SD, SD Islam atau SLB, SMP Islam, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan daerah setempat. Dalam perjalanan kepengurusan, pembinaan dan pelatihan untuk guru serta penguatan manajemen senantiasa dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. YPBWI sejak berdirinya banyak melayani masyarakat marginal sebagai prioritas untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Karena pendidikan tidak membedakan suku, ras, dan kedudukan sosial. Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kebutuhan umat, seperti pendidikan yang diselenggarakan di Sumatera Barat pada tahun 90-an, yang mementingkan kuantitas karena daerah garapan yang luas dan berada di daerah transmigrasi yang rawan dengan kristenisasi serta pemurtadan. Alhamdulillah beberapa daerah dapat dikembalikan akidahnya. Para pengurus, guru, dan dosen yang kami banggakan, ucapan syukur dan terima kasih atas perjuangan yang telah dilakukan bersama dalam memenuhi panggilan umat. Di masing-masing daerah tentu berbeda bentuk dan tantangannya.
lika-liku yang telah Ibu dan Bapak lalui tentu menghasilkan buah yang manis, buah ilmu dan pelajaran yang sangat berharga untuk kehidupan kita, yang akan kita pertanggungjawabkan masing-masing. Kesulitan dan kemudahan harus menjadi sebuah hikmah untuk dapat mengisi kolbu kita. Tentu saja perjalanan panjang selama 55 tahun tidak dapat kita ungkapkan satu persatu, tetapi insya Allah langkah kita masih sama dalam mencari ridha Allah melalui pendidikan di YPBWI. Mari kita melakukan evaluasi dengan apa yang telah kita lakukan untuk bisa mendapatkan jalan dan buah yang lebih manfaat untuk masyarakat dengan tantangan yang kita lalui bersama saat ini. Memasuki era digital dalam revolusi industri 4.0 telah kita rasakan bersama. Masa pandemi yang panjang telah mendorong percepatan digitalisasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, banyak yang telah mengubah kita seperti pengetahuan, perilaku, sosial budaya, dan sebagainya. Transformasi dalam penyelenggaraan yayasan, penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, perlu pembahasan bersama. Pembaharuan dalam tata kerja, tata kelola, serta metode harus kita siapkan. Kemudahan dalam komunikasi perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendapatkan literasi yang baik yang bersumber dari Al-Quran. Oleh karena itu, ukhuwah perlu dibangun secara benar, sesuai dengan aturan-aturan dan kesepakatan agar mendapatkan kesamaan dalam melangkah. Kemajuan dalam kebersamaan agar digalang terus-menerus. Sekolah yang lebih maju harus berbagi dengan yang masih kurang atau tertinggal. Karena YPBWI menginginkan ada kesetaraan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan yang tidak memandang status sosial dan tempat. Di era kemajuan komunikasi seperti sekarang, ini tentu akan lebih memudahkan kita. Hanya komitmen dan kebersamaan inilah yang akan memajukan umat. Hadirin yang kami muliakan, marilah peringatan berdirinya YPBWI setiap tahun kita gunakan sebagai ajang untuk menggalang ukhuwah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengembangkan ide-ide cemerlang. Dan kami ucapkan kepada guru-guru semuanya, selamat berjuang untuk mencari ridha Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Israwiyah untuk pidato harlahnya.